langsung saja kita akan sambut bersama diskusi panel yang pertama dengan tema pembangunan infrastruktur smart city dengan metode KPBU. Kami undang sebagai moderator pada sesi pertama pada pagi hari ini Bapak Hari Kusdaryanto. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Hari Kusdaryanto selaku Chief Innovation Officer City Asia dan pembimbing gerakan menuju Smart City. Silakan Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu, hadirin yang terhormat. Pertama-tama saya menyapa Bapak Ibu Jen Aptika, Pak Samuel Abriani, Pak Direktur, Pak Aris, Bapak Ibu undangan dari Yogyakarta, Pak Wagub, kemudian yang mewakili dari PJ Wagub Jawa Barat, Bu Ika, para kepala daerah yang hadir, ya, Mas Eri, Cak Eri, kawan lama dari Surabaya, Gunung Kidul, dan tentu saja dari Kementerian Mitra Pembangunan yang sudah hadir, serta Bapak Ibu dari kabupaten, kota, seluruh Indonesia, ya, pimpinan dan yang mewakili. Tadi disampaikan sudah 241 kabupaten kota sejak 2017 didampingi. Pak Dirjen ini konsisten sekali ini, ya, mendampingi. Sudah ada kebijakannya, sudah ada master plan-nya. Ya, Bapak Ibu di sini mengalami itu BIMTEK 4 bulan menyusun master plan. Ya, inovasinya apa? Kegiatannya apa, rencana aksinya apa. Nah, di rencana aksi ada rencana aksi infrastruktur. Ketika ke daerah, ketika evaluasi juga yang sering ditanyakan anggarannya dari mana, ya. Ya, jadi pada diskusi panel pertama ini kita akan sama-sama mungkin mendapatkan insight dan diskusi, kecuali dari APBD yang sudah terbatas, ya, dari APBN, ya. Sebagian menyebut CSR biasanya ketika kita ngobrol, ya, menyusun ini CSR, apalagi sih alternatif pembiayaan untuk smart city, khususnya infrastruktur smart city, ya. Untuk itu akan bergabung dengan kita semua, ya, para panelis yang kompeten. Kami undang yang pertama dari Kementerian Keuangan, Bapak Direktur Pengelolaan Dukungan Pembiayaan Infrastruktur, ya, pemerintah PDPPI, Bapak Brahmantio Isdioso. Silakan Pak Bram, kita beri tepuk tangan untuk Pak Bram akan bergabung dengan kita. Kemudian Bapak Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, ya, Pak Muhammad Wahid Sutopo. Pak Bram, silakan. Silakan bergabung dengan kami di sini. Dan yang ketiga, Ibu PLT Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas PPN, Ibu Tri, sudah hadir bersama kita. Silakan Ibu. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Tri. Ya. Bu Virgi. Ya. Jadi megang mic pun ada strateginya, ya. Salah saya megang mic-nya, enggak biasa pegang mic. Baik, selamat datang Pak Bram, Bu Virgi, Pak Sutopo. Senang kita berjumpa dan nanti kita berdiskusi bersama-sama. Jadi memang sudah tadi didiskusikan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang di sini sudah menyusun master plan. Jadi secara dokumen perencanaan sudah ada, dan sebagian nanti akan menyusun kebijakan, peraturan wali kota, peraturan bupati, peraturan gubernur untuk pelaksanaan master plan smart city, sudah hampir separuh. Nah, pertanyaannya selalu anggaran, tantangannya anggaran,
kapasitas fiskal terbatas, data 2022 hanya kurang lebih 20% daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, karena sebagian sudah earmark ya, sudah habis lah APBD-nya. Selain CSR yang juga biasanya tidak terlalu seberapa untuk infrastruktur smart city yang besar, kira-kira creative financing atau alternatifnya apa saja. Jadi kita punya waktu kurang lebih mungkin nanti 40 menit untuk berdiskusi. Saya bacakan dulu ini CV masing-masing, nanti dari Pak Bramantio Isdioso, beliau menjadi Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur sejak 2019. Ya Pak, sebelumnya adalah, tapi juga menjadi Direktur ASEAN Infrastructure Fund Limited. Secara bersamaan, lulusan dari Ekonomi Pertanian IPB, serta Magister Ekonomi Pertanian IPB. Ya. Dan yang kedua Bu Virgi, selaku PLT Deputi Pengembangan Regional, sekaligus Direktur Perumahan Kawasan Permukiman, ya dari 2022 sejak sampai sekarang. Sebelumnya adalah Direktur Perumahan dan Permukiman, 2016 Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman. Ganti nomenklatur. Baik, beliau adalah alumni dari Teknik Lingkungan ITB dan Environment Management Development dari ANU ya Bu ya, selamat datang. Kemudian nanti Pak Sutopo sebagai Presidir Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Sebelumnya beliau adalah Managing Director ya Pak ya di perusahaan gas negara, juga menjadi Preskom di Pegas Telkom Nusantara serta PGN LNG Industri. Pak Sutopo mendapatkan gelar Sarjana Teknik Mesin ITB dan Magister Manajemen dari IPMI. Baik, mungkin dari Pak Bram dulu, Pak Bram. Public Private Partnership atau KPBU selaku salah satu alternatif pembiayaan untuk infrastruktur smart city itu sebetulnya seperti apa Pak? Jadi kita sudah mendengar, sudah ada perpresnya ya 38/2015. Sejauh ini bagaimana daerah merespon itu Pak untuk bisa membiayai program-program atau proyek-proyek infrastruktur daerah? Silakan Pak, bisa memberi pengantar dulu kepada kita semua. Baik, terima kasih Mas Hari, moderator. Pagi ini gembira sekali kami diundang di kesempatan ini. Terima kasih kepada Pak Dirjen, Aptika, Pak Samuel, dan tim yang sudah memberikan kesempatan pada kami. Juga gembira sekali ketemu dengan Bapak-Bapak Kepala Daerah yang hadir pada kesempatan ini. Juga kepada para panelis ini, Bu Virgi, Pak Topo. Izin kami langsung menyambung ke apa yang tadi diinginkan dari moderator. Yang pertama tentunya kami memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi tentang perjalanan dari gerakan Smart City ini yang sudah membangun master plan dan kemudian ditegaskan betul bahwa ini ujungnya adalah isunya anggaran. Punya master plan, mau melakukan aktivitas butuh anggaran, dan sepengetahuan kami di Kementerian Keuangan, hampir seluruh daerah di Indonesia berada dalam posisi kapasitas fiskal yang tidak cukup memadai untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Jadi infrastructure financing gap untuk daerah itu sangat besar. Nah, kemana kita mencari dana untuk bisa terus membangun infrastruktur sehingga daerah itu infrastrukturnya bisa terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengenai KPBU sebagai salah satu alternatif Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin sampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir, skema KPBU ini didorong oleh Bappenas, kami di Kementerian Keuangan, PII, kami punya kantor bersama, ini sudah berhasil kurang lebih memobilisasi 300-an triliun
dana swasta masuk ke infrastruktur. Sebaran proyeknya di mana saja mungkin bisa dilihat di layar untuk lokasi-lokasinya. Jadi artinya KPBU bukan sekedar teori, ini sudah praktis. Dan di antara proyek-proyek KPBU yang ada, mungkin di slide berikutnya, next, slide 3 slide setelah ini, lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh proyek KPBU yang erat kaitannya dengan gerakan Smart City. Yang sudah kelihatan misalnya adalah penerangan jalan umum. Ada Kabupaten Madiun, ada Lombok Barat. Kemudian yang di level nasional ada penguatan jaringan melalui proyek yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo, ada palaparing, ada satelit, dan proyek satelit dengan KPBU yang pertama kali di dunia adalah oleh Kominfo Indonesia. Tepuk tangan untuk itu. Jadi KPBU sudah mature, tinggal dipakai saja. Nah, supaya tidak ragu-ragu Bapak dan Ibu menggunakannya, saya ingin menjelaskan ringkas saja mengenai KPBU. Boleh mundur 2 slide Mas sebelum ini. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam KPBU namanya adalah kerjasama. Kerjasama antara siapa? Antara pemerintah dengan swasta. Pemerintahnya siapa? Adalah pihak yang disebut dengan penanggung jawab proyek kerjasama. Itu bisa kepala daerah, menteri, bisa Dirut BUMD, kalau kaitannya dengan daerah, Dirut BUMN juga bisa. Istilahnya adalah PJPK. Dengan swasta, swastanya siapa? Itu disebut dengan Badan Usaha Pelaksana. Kerjasama ini harus dilihat dalam posisi kesetaraan. Karena tadi disampaikan ini sebetulnya adalah translasi dari PPP, Public Private Partnership. Jadi partnership, bermitra, tidak ada yang lebih tinggi di antara keduanya. Tidak mentang-mentang karena pemerintah, kemudian bisa mendikte. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa infrastruktur proyek yang dikerjasamakan dengan KPBU itu adalah kewajibannya pemerintah. Jadi pemerintah di dalam kerjasama ini melalui PJPK tidak menggeser kewajibannya kepada pihak swasta. Itu tetap milik proyek pemerintah. Ini bukan privatisasi. Jadi ini prinsip yang harus dipegang. Jadi kalau pemerintah dalam posisi yang demikian, maka mengajak swasta itu adalah untuk membantu bekerja bermitra. Nah, kemudian ada 3 hal lain yang sangat penting untuk dipahami Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, di dalam KPBU yang diperjanjikan adalah hadirnya layanan untuk masyarakat. Yang harapannya dengan gerakan smart ini menjadi bisa lebih terrealisir. Jadi konteksnya kemudian ini bukan pengadaan barang dan jasa. Ini adalah pengadaan untuk hadirnya layanan ke masyarakat. Jadi mekanisme Barjas tidak cocok diterapkan untuk KPBU. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian kalau mau ikut KPBU harus paham apa bedanya pendanaan dengan pembiayaan. Contoh singkatnya begini, kalau kita mau ambil kredit rumah KPR, yang mana pendanaan, yang mana pembiayaan? Pendanaan adalah semua dokumen yang kita siapkan, termasuk slip gaji dan lain-lain, surat keterangan, yang membuat orang percaya, lenders maksudnya bank, bahwa kita punya kemampuan untuk mengembalikan.
Itulah pendanaan. Pembiayaan itu adalah dana yang disiapkan oleh pihak investor dan lembaga keuangan supaya rumah kita terwujud. Kurang lebih miripnya seperti itu. Itu menjadi hal yang paling penting untuk dipahami. Dan yang berikutnya di dalam konteks ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang juga harus diingat adalah di dalam KPBU prinsipnya adalah alokasi risiko, terutama untuk memastikan agar teman-teman yang menyediakan pembiayaan itu merasa nyaman dan aman dalam melakukan investasi. Itulah kenapa Kementerian Keuangan, Ibu Menteri Keuangan membentuk PTPI yang hari ini hadir Pak Topo sebagai dirutnya untuk nanti menjelaskan lebih detail. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi saya mengambil contoh 300 triliun, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, itu nanti masuk ke APBD enggak? Kalau kita melakukan KPBU, jawabannya tidak. Jadi uang yang diperoleh oleh swasta berdasarkan perjanjian itu langsung dipakai untuk melakukan konstruksi, untuk melakukan operasi, dan kalau sudah selesai proyeknya, itu ditransfer, diberikan kepada pihak PJBK. Mungkin saya stop dulu di situ, Hari. Jadi kapan saja butuh, ini bisa diakses. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bram. Jadi KPBU atau PPP ini bukan privatisasi ya Pak ya, bukan privatisasi dan memang tidak dalam skema barang dan jasa ya, pengadaan barang dan jasa. Menarik, tadi ada beberapa contoh atau kriteria jenis infrastruktur apa, tadi disebutkan ada Madiun, ada ini. Nanti kita bisa elaborasi Bapak Ibu, karena Smart City ini ada banyak dimensi ya, mulai dari lingkungan, smart living, kesehatan. Nanti silakan Bapak Ibu menanyakan kira-kira infrastruktur sektor apa saja nih yang bisa dibiayai dan sudah 300 triliun ini kalau dikelompokkan paling banyak di mana nanti mungkin bisa dijawab. Bu Virgi, ya mungkin 5 menit pengantar tentang bagaimana Bappenas ya dalam mendukung untuk kreatif financing ini, pembiayaan kreatif skema KPBU untuk infrastruktur Smart City. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Siapa Pak, saya lupa namanya. Pak Hari. Saya ingatnya kayak nama apa tapi saya lupa. Halo? Halo? Harus lebih dekat. Harus begini. Enggak biasa nyanyi ini. Baik, terima kasih Pak Hari. Yang saya hormati Bapak Dirjen Kominfo, dan juga Bapak Ibu sekalian hadirin dari kementerian lembaga, dari mitra pembangunan, dan juga tentu saja Bapak Ibu dari daerah yang saya banggakan. Dan juga Bapak Ibu narasumber, Bapak-Bapak kebetulan semua ini, saya ibunya sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam bahagia, salam sehat. Terima kasih atas kesempatannya, kebetulan memang yang diundang kan Pak Menteri ya Pak, kemudian mendisposisi kepada kami kebetulan di Kedeputian Regional, karena memang Smart City itu ada di Kedeputian Regional, tapi tentu saja di Bappenas ini yang menangani KPBU ada di Kedeputian Pendanaan, kemudian tentang infrastrukturnya sendiri ada di Kedeputian Sarpras. Jadi ini kombinasi antar berbagai lintas kedeputian sebenarnya di Bappenas juga. Artinya juga menggambarkan bahwa tentang Smart City ini lintas. Tadi seperti Bapak dan semua hadirin yang pahami mungkin sudah lebih memahami Smart City itu ya lintas, banyak hal, banyak aspek yang harus kita dorong, tidak hanya infrastrukturnya sendiri. Tapi ada smart, tadi ada penghargaan untuk smart living, smart environment, smart society, smart apa lagi Pak? Branding dan banyak hal. Jadi memang banyak gitu ya. Nah, tentu saja itu yang perlu satu dipahami mungkin oleh kita semua termasuk saya. Nah, ternyata juga kalau kita makin Smart City itu juga kita programkan, artinya memang kita ingin membangun, bahkan IKN pun salah satu tagline-nya itu Smart City.
walaupun ada yang lain, Sponge City dan Forest City. Artinya memang setiap kota itu harus lebih smart, harus lebih cerdas. Cerdas itu bukan hanya teknologinya, tapi juga cara kita membangun dengan lebih baik. Tapi tentu saja peran dari teknologi informasi ini sangat besar ternyata. Karena dia bisa memperbaiki cara kita membangun atau berproses terutama. Yaitu lebih akurat, lebih cepat dan lebih tepat mungkin ya. Lebih cepat terutama, efisien gitu ya. Tapi ya tentu saja teknologi ini berkembang sangat cepat ya Pak ya. Tiap tahun kita perlu ganti HP gitu ya. Tiap tahun, bahkan tiap beberapa bulan kita perlu update iOS gitu ya. Itu teknologi informasi yang terus berkembang. Artinya kita harus juga mampu beradaptasi terus menerus. Jadi kalau kita mengadakan infrastruktur tahun ini kita harus bisa mengantisipasi kira-kira 10-20 tahun lagi teknologi tersebut itu masih cukup update gitu. Itu yang agak salah satu resiko menurut saya yang harus diantisipasi ya Pak ya. Yang ahli teknologi informasi mungkin lebih paham. Saya ini tadi ahlinya teknik lingkungan sebenarnya. Tapi yang mudah-mudahan masih coba memahami. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Satu, kedua tentu saja banyak hal tapi sebenarnya banyak yang harus diantisipasi. Tapi tadi karena forum ini, sesi ini khusus membahas pembiayaan, salah satunya juga tentu saja pembiayaan. Artinya pembiayaan kita harus siapkan tapi konsep proyeknya, konsep programnya yang ingin dibiayai tadi harus tepat. Dari sisi manfaat, visi dari smart city tersebut dan juga mengantisipasi resiko perkembangan teknologi yang sangat cepat. Jadi nah itu yang mungkin perlu disiapkan, baru kita ke pembiayaan. Memang pembiayaan ini sesuatu yang challenging ya, apalagi negara kita mungkin masih negara menengah. Menengahnya pun masih walaupun sudah disebut menengah atas, tapi menengah atasnya tuh paling bawah. Kalau boleh dibilang gitu ya. Sudah lewat dari menengah bawah, kemarin kita masih menengah bawah gara-gara pandemi. Naik lagi menengah atas tapi atasnya tuh paling bawah gitu, sekitar 5.500 US dollar per kapita. Cita-cita kita 20 US dollar per kapita 2045, negara maju. Ya tentu saja smartnya harus juga lebih maju. Nah karena memang pembiayaan masih challenging, memang banyak creative financing harus digali. Salah satunya KPBU. Nah berangkat KPBU tadi Pak Bram sudah banyak menyinggung, saya pikir sudah jelas gitu ya, mudah-mudahan kami Bappenas memang kemudian slide berikutnya aja. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Bram juga banyak sebenarnya jenis infrastruktur yang bisa dikerjasamakan melalui KPBU. Jadi tidak hanya memang telekomunikasi informatika, tapi kita harus berbicara tadi sektor lainnya yang memang perlu dismartkan gitu ya, perlu diefisienkan supaya pendekatannya lebih baik. Contohnya kalau saya ini teknik lingkungan air minum, dia harus smart grid water management. Nah bagaimana melakukan manajemen air yang lebih cerdas? Karena sekarang kita contohnya air dari hulu, itu kita nggak tahu, bukan kita nggak tahu, artinya kita harus bisa regulate berapa yang akan disalurkan kepada irigasi misalnya, karena ada 3 kepentingan yang paling besar biasanya. Irigasi, pertanian yang sangat basic, kemudian air minum perkotaan, air minum artinya kebutuhan dasar manusia, dan yang ketiga biasanya konfliknya itu dengan PLTA, energi, penggunaan air untuk energi. Itu paling hulu padahal, yang kebutuhan dasar itu makin ke hilir biasanya, karena perkotaan penduduk paling banyak di hilir gitu ya. Nah ini konflik, bagaimana kita memanage kemudian air ini dengan lebih cerdas, ya perlu teknologi informasi infrastruktur yang baik, mungkin online monitoring system di masing-masing titik sungai gitu ya, ataupun juga bahkan sampai kalau ke perpipaan itu ada online monitoring untuk mencegah kebocoran, monitor kebocoran dan sebagainya. Nah itu tentu saja perlu infrastruktur yang tepat, tapi sekali lagi kita perlu mengantisipasi juga perkembangan teknologi yang ke depan. Itu contoh, jadi tidak hanya berbicara teknologi informatika, komunikasi, tapi kita berbicara sektor lain yang perlu kita lebih dengan pendekatan yang lebih smart tadi.
Itu contoh tadi air minum yang paling saya pahami gitu ya. Banyak sebenarnya transportasi, bahkan juga konservasi energi, ketenaga listrikan, sampah dan seterusnya. Nah, ini tentu saja perlu pembiayaan, tapi itu sudah dibuka peluangnya untuk bisa di KPBU-kan. Nah, KPBU selama ini ditengarai sebagai suatu proses yang sulit gitu ya Pak Bram. Artinya butuh bertahun-tahun untuk sampai financial close. Nah, kami mencoba, memang ini baru keluar Permen Bappenas terbaru tanggal nomor 7 2023 yang coba mensimplifikasi proses KPBU. Meskipun kayaknya masih cukup panjang ya gitu ya, panjang lah. Saat ini yang kita coba lebih simple lagi adalah di IKN, karena IKN memang kebutuhannya mendesak dan otoritasnya jelas gitu ya, coba kita lebih percepat. Nah, tapi ini coba dengan belajar dari IKN juga kita mencoba mensimplifikasi proses KPBU. Saat ini simplifikasi proses KPBU itu ada juga baik untuk solicited maupun unsolicited, termasuk mensimplifikasi organisasi KPBU. Beberapa perubahan di dalam permen ini, terutama tadi jenis infrastruktur yang lebih banyak lagi menjadi 22, simplifikasi studi pendahuluan, simplifikasi organisasi KPBU, dan juga tentang pelimpahan kewenangan PJPK dan pengaturan terkait penugasan BUMD. Jadi BUMD ini bisa menjadi PJPK juga. Nanti Pak Abram mungkin yang lebih bisa mengelaborasi kalau ada pertanyaan. Kemudian ada juga KPBU skala kecil, jadi tidak berbicara hanya KPBU skala yang triliunan, tapi juga mungkin ada beberapa KPBU skala kecil yang mungkin lebih cocok untuk di daerah gitu ya Bapak, Ibu sekalian. Ya, itu yang mungkin kita bisa elaborasi. Ini baru keluar, mungkin saat ini pun kami masih sosialisasi tentang permen terbaru ini, jadi mungkin implementasi untuk permen ini masih belum terlihat. Kemudian juga ada pelarian prakarsa KPBU. Nah, ini contoh bagaimana simplifikasi proses KPBU, bukan contoh, flow-nya penyederhanaan simplifikasi KPBU solicited. Nah, dengan penyederhanaan terutama di bagian kajian pendahuluan dan juga prastudi kelayakan dari 5 kajian menjadi 2 kajian dan 8 kajian menjadi 5 kajian, ada waktu yang bisa dipersingkat. Jadi tapi proses keseluruhan persiapan 2 ini, perencanaan dan sampai ke transaksi itu kemungkinan paling cepat 9 bulan hingga 23 bulan. Jadi paling lama 2 tahun, paling cepat kurang dari 1 tahun. Ditambah dengan pemenuhan pembiayaan, financial close itu 12 bulan, jadi 2 tahun. Nah, juga solicited, unsolicited udah mau dipotong ya Pak? Ya. Izin 1 menit. Mungkin itu kira-kira, dan di Bappenas dengan Kemenkeu selalu bekerja sama untuk mendampingi. Kami punya PPP book, jadi buku artinya pipeline kegiatan KPBU yang diusulkan kepada peminat gitu ya, kurang lebih bisa melihat dari PPP book. Jadi tiap tahun kita akan update itu PPP book, ada 5 tahunan dan tahunan, dan di situ bisa diusulkan mana PPP book sehingga bisa juga mendapatkan fasilitasi baik dari Bappenas maupun dari Kemenkeu. Demikian Pak, makasih. Makasih Bu Virgi atas informasinya. Memang betul Bu, bahkan di PP terbaru PP 59 2022 pendekatan kota cerdas itu menyebutkan ruang lingkupnya adalah inovasi, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi ya untuk pengelolaan perkotaan. Jadi kota cerdas ini kolaborasi, inovasi dan teknologinya pun tidak hanya teknologi digital, jadi bisa bermacam-macam. Dan yang menarik tadi simplifikasi proses ya, termasuk jenis ada KPBU kecil, ada penugasan BUMD, berarti bisa B2B lah kalau begitu, kalau sudah ada penugasan. Baik, mungkin Pak Sutopo bisa melanjutkan sedikit ini kenapa ada penjaminan infrastruktur ini ya dalam pembiayaan melalui skema KPBU. Silakan. Terima kasih Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen Aptika, Pak Semi Panggerapan, Bapak Direktur LAIP, Pak Aris Kurniawan, Bapak dan Ibu pimpinan daerah. Di sini ada Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri, Pak Bupati Gunung Kidul,
serta Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Kami dari PII mendapatkan mandat dari Kementerian Keuangan untuk turut mendukung pengembangan skema pembiayaan secara kreatif untuk mendukung pengembangan infrastruktur di pusat maupun di daerah. Tadi disampaikan oleh Pak Bram dan Bu Virgi skema KPBU yang telah disiapkan. Dari sisi PII kami mendapatkan sejumlah mandat untuk mendukung pelaksanaan skema tersebut. Jadi yang pertama adalah kami melaksanakan kegiatan untuk capacity building yang membantu Bapak dan Ibu terutama di daerah dalam menyiapkan kapasitas untuk melaksanakan skema KPBU ini. Di sini ada Pak Pratomo dari PII, beliau ini sering ganti-ganti KTP, kadang-kadang KTP-nya KTP Surabaya, kadang-kadang KTP-nya KTP Lombok Barat, kadang-kadang KTP Denpasar, karena untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada skema penjaminan yang dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan kepada para investor dan juga lembaga pembiayaan untuk mendukung skema ini. Karena skema ini umumnya cukup panjang konsesinya, itu antara 10 tahun dan yang paling panjang sampai 50 tahun. Sehingga kekhawatiran nanti ada timbulnya risiko akibat perubahan politik dan sebagainya, itu menjadi dasar kenapa dibutuhkan skema penjaminan ini. Kemudian juga ada mandat dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan Project Development Facility, ini yang bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dokumentasi baik itu pra-feasibility study, maupun juga dokumen untuk pelaksanaan proses transaksi seperti RFP. Ini nanti pembiayaannya disiapkan oleh Kementerian Keuangan, kami yang mengelola untuk dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian. Demikian pula nanti ada proses yang namanya monitoring. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena biasanya kalau kita melaksanakan program setelah tanda tangan terus hilang semua yang memberikan bantuan. Nah kalau kami dari PII, kami mendapatkan mandat untuk mendampingi Bapak Ibu selama masa penjaminan. Jadi bisa 10 tahun, bisa 15 tahun kita akan terus bersama-sama. Ini juga sudah berjalan di banyak program, termasuk di Kominfo juga untuk Palaparing, untuk satelit Satria, itu kami juga akan terus mendampingi sesuai dengan masa konsesinya. Boleh kembali ke slide yang awal? Ya. Kemudian berikutnya, bisa kita lihat slide berikutnya. Ini adalah sejumlah ekosistem yang juga kami siapkan dalam rangka tadi mendukung kapasitas maupun juga pelaksanaan KPBU. Ini dilaksanakan baik dengan daerah-daerah perguruan tinggi. Jadi kami juga mempersilahkan kalau Bapak Ibu berminat untuk bergabung. Ada Innovative Finance Community atau Infinity, ada Smart Hub, demikian juga ada UNIID untuk Bapak dan Ibu dari perguruan tinggi. Kita bersama-sama mengembangkan ekosistem untuk mendukung pelaksanaan KPBU. Di slide berikutnya, saya kira ini Bapak Ibu sangat familiar apa saja yang menjadi pendukung dari konsep Smart City. Memang ada kekhawatiran kalau kita terlalu fokus dari aspek teknologi maupun digitalisasi. Namun saya kira dari pembahasan yang disampaikan oleh Pak Hari sebelumnya juga area seperti pengembangan master planning, kemudian juga sustainability sudah menjadi scope daripada gerakan Smart City ini. Slide berikutnya. Nah ini mungkin yang menjadi beberapa pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan KPBU, karena adanya kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang melewati masa jabatan dari Bapak dan Ibu sebagai pimpinan daerah, kemudian juga ada dukungan dari aspek skema, ini bukan hutang, tapi adalah skema ketersediaan layanan. Jadi kalau layanannya tidak diberikan, maka kewajiban pembayarannya pun juga tidak muncul. Ada kepastian bahwa tidak hanya mekanisme untuk membangun, tapi juga untuk memelihara, itu juga berjalan selama masa konsesi. Demikian pula aspek dari sisi biaya operasional dan pemeliharaan juga bisa tercakup, dan juga skala daripada kerjasamanya. Bukan hanya proyek-proyek dengan skala besar yang seperti Palaparing itu lebih dari total 10 triliun,
kemudian juga untuk satelit lebih dari 6 triliun, namun juga kegiatan seperti penerangan jalan umum yang skalanya antara 100 sampai 200 miliar juga dapat dilaksanakan. Di slide berikutnya, ini adalah sejumlah latar belakang tadi Pak Hari nyampaikan kenapa butuh penjaminan. Ini utamanya adalah untuk membantu terpeliharanya bankability dan sustainability daripada proyek kerjasama dan memberikan kenyamanan kepada para investor. Jadi aspek yang berkaitan dengan kewajiban finansial dari pemerintah itu dapat tercover di sini. Di slide berikutnya. Nah, untuk memberikan, tadi Pak Bram menyampaikan bahwa skema ini sudah cukup established. Ini terlihat sejumlah program proyek yang melaksanakan skema KPBU dengan penjaminan. Jadi spesifik untuk KPBU sudah ada 33 proyek dengan nilai investasi total sekitar 290 triliun. Demikian pula ada skema creative financing yang lainnya dari sisi penjaminan yang total mencapai 50 proyek dengan investasi mencapai 496 triliun. Ini juga cukup beragam, ada 7 sektor yang sudah dilaksanakan. Tadi Bu Firgi menyampaikan berdasarkan Permen Bappenas nomor 7 tahun 2023, itu juga cukup luas sektor yang dapat di-cover dengan skema ini. Baik, mungkin terakhir kami akan menyampaikan, boleh slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kami mendukung kegiatan pengembangan untuk penerangan jalan umum yang juga menjadi salah satu bagian dari pengembangan Smart City. Sejumlah daerah seperti di Kabupaten Madiun, kemudian juga Lombok Barat ini sudah melaksanakan, serta sejumlah daerah lainnya tahap dalam proses untuk persiapan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau nanti memang membutuhkan pendampingan atau dukungan lainnya, kami akan siapkan baik dari tahap perencanaan, penyiapan, sampai nanti mungkin mekanisme penjaminan untuk mendukung transaksi daripada programnya. Demikian Pak Hari, untuk saat ini kembalikan kepada Bapak, terima kasih. Terima kasih, kita beri plus untuk PII. Jadi ternyata selain memang banyak klaster proyeknya yang nasional level ya Pak ya, infrastruktur yang nasional Palaparing. Tetapi yang menarik tadi di slide terakhir ada Ngawi, Madiun, Denpasar yang sudah mengakses ini skema KPBU untuk smart PJU lah, smart lighting ini juga sampah mungkin Surabaya juga sudah mengakses ini. Oke, pertanyaan kami ini kita mulai diskusi Bapak Ibu. Tadi kalau dari Bu Firgi kurang lebih 23 bulan itu persiapannya ya. Itu setelah simplifikasi bisa 9. Oke, pelajaran dari kabupaten, kota atau daerah yang berhasil, kira-kira key faktornya apa saja untuk proses KPBU yang kompleks dan ini panjang, apalagi dengan insentif politik dalam tanda petik ya, kalau bicara 10 tahun memutuskannya sekarang, tapi ini sampai 10 tahun seperti apa Pak dan Ibu ini mungkin bisa memberi masukan mungkin. Bram. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Berkaitan dengan waktu, memang kita semua kepengennya cepat ya infrastruktur. Kalau Ibu Menteri saya mengatakan semuanya kepengen seperti Bandung Bondowoso, gitu kan. Jadi dalam semalam jadilah. Tapi tidak demikian saya kira infrastruktur. Jadi infrastruktur prinsipnya kan pertama apa yang ingin dibangun meskipun dengan skema KPBU harus ada di rencana pembangunan daerah atau nasional. Jadi perencanaannya harus sudah dimulai di sana. Nah, kalau prosesnya sendiri, apakah lebih sederhana atau lebih kompleks dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa? Pasti lebih kompleks. Apakah teman-teman di daerah lebih siap? Jawabannya mungkin tidak. Kenapa? Karena ini sesuatu yang relatif baru. Jadi pasti butuh suatu usaha yang persisten. Dan untuk itu kuncinya sebetulnya adalah berdasarkan pengalaman kami, komitmen PJPK. Atau kalau ini proyek Smart City, komitmen dari kepala daerah.
untuk mengikuti setiap tahapan dikawal dengan baik sampai bersama-sama melihat ini swasta mana yang mau kita ajak untuk bekerja sama melalui mekanisme lelang. Jadi itu kunci utamanya. Semakin involved, semakin dalam komitmen wujud bentuknya dari keikutsertaan pimpinan kepala daerah sebagai PJPK, kemungkinan makin cepat sampai dengan bisa 9 bulan, insya Allah bisa dilakukan. Kurang lebih demikian. Inisiatifnya dari pimpinan, dari Pemdanya mencari badan usaha yang tepat atau bisa dari swastanya yang kemudian menggandeng dan mengusulkan begitu Pak? Ada tidak Pak yang sebaliknya? Kurang lebih sama implikasinya, karena mau solicited maupun unsolicited, banyak sekali hal yang harus diputuskan oleh pimpinan. Tanah mau pakai jalur yang mana? Misalnya itu ya, perizinan yang lain bagaimana itu bisa dipercepat dengan dinas lingkungan daerah. Kemudian bagaimana bicara dengan DPRD, karena tidak akan ada pernah kerjasama di daerah yang tidak menginformasikan setidaknya kepada DPRD. Itu semua posisinya adalah leadingnya di kepala daerah sebagai PJPK, kalau konteksnya KPPU daerah. Unsolicited sama. Oke, Bu Virgi terkait key factors ini dari sejauh ini, dan kalau tadi disebut simplifikasi, apakah sudah ada yang mulai menjalankan Belum, dengan karena tadi simplifikasi ini kan baru ya, belum, jadi belum ada. Cuman tadi solicited sama unsolicited, ternyata kalau di atas kertas tadi yang unsolicited itu 9 sampai 23 bulan, unsolicited itu 4 sampai 12 bulan, jadi lebih pendek. Jadi unsolicited memang biasanya lebih pendek. Tapi itu di atas kertas, belum tentu juga seperti itu gitu ya Pak Bram, kenyataannya itu bisa molor modot kalau kata orang Jawa gitu ya, molor gitu, agak panjang. Berlarut-larut lah kadang-kadang. Biasanya memang kuncinya tadi Pak Bram sudah menyampaikan perencanaan yang baik, komitmen itu penting. Biasanya kalau di sektor air minum itu biasanya yang jadi permasalahan itu nutup harganya terakhir. Antara kalau air minum biasanya kan air curah kemudian dibeli oleh beberapa off-taker. Nah ini ketemu harganya itu nggak pernah cocok. Kenapa? Karena kemudian kemampuan APBD-nya juga untuk membeli produk yang dihasilkan ini nggak cocok. Itu yang artinya memang perlu komitmen. Memang membangun infrastruktur, menyediakan layanan, umpamanya air minum itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan itu perlu komitmen. APBD saya tahu memang fiskalnya sempit gitu ya. Tapi salah satu cara sebenarnya menurut saya yang juga perlu pertama ditanggulangi di sisi keuangan daerah, ini ngomongnya juga smart. Sebenarnya caranya harus lebih smart dalam menggali PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Salah satu contohnya itu di Malang Pak. Yang saya tahu ya, mohon maaf, pasti banyak yang lain. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini juga tahu. Mereka kemudian punya basis wajib pajak yang tertata dengan baik, electronically, digitally gitu. Tahu basis datanya itu terpantau dengan baik. Transaksi semua juga elektronik berbasis digital. Jadi langsung tercatat, pajaknya bisa langsung tertarik dengan baik, collectionnya rate-nya tinggi gitu. Nah itu yang mungkin masih perlu kita tingkatkan juga supaya PAD tadi naik. Kemampuan fiskal tinggi, tetap aja mungkin kita perlu KPBU tapi kita punya kemampuan yang lebih untuk kemudian karena KPBU itu bukan berarti gratis ya Pak. Pada saat tertentu kita harus bayar juga kan, meskipun dicicil gitu ya. Nah itu kan perlu perhitungan kemampuan fiskal masing-masing juga, apalagi kalau nanti KPBU-nya di daerah. Jadi perlu kemampuan fiskal APBD yang mencukupi juga untuk melakukan KPBU ini. Ya, bukan berarti kemudian tidak ada biayanya, ada biayanya yang harus ditanggung juga oleh APBD. Nah itu kemudian kita mungkin perlu memperbaiki APBD juga dengan cara smart, lebih smart tadi, terutama basis data wajib pajak, retribusi, collection rate-nya lebih smart supaya itu mungkin mampu juga makin mampu kita melakukan KPBU ini. Ya. Dan biasanya kendalanya paling sering kalau di air minum terutama yang sampah juga adalah menutup
financial close itu, harga, kesepakatan harga dan sebagainya. Itu Pak biasanya. Selain komitmen dan perencanaan yang baik tentu saja. Baik, makasih Bu Virgi. Jadi memang ya tetap harus dilakukan analisis menyeluruh ya anggaran pre-FS-nya ini ya, tapi didampingi Bu ya dalam. Untuk Pak Sutopo, kasus yang tadi kabupaten kota, ya, bukan yang nasional ya, kabupaten kota. Ini seperti apa tips-tipsnya Pak yang pendampingan ini yang sudah berhasil, yang sedang jalan tadi Pak? Iya, makasih Pak Hari. Mungkin bisa tolong tampilkan presentasi yang halaman 11 kalau boleh. Jadi kami melihat memang dari pengalaman ada 3 faktor Pak Hari. Tadi yang pertama adalah mengenai komitmen, ini memang sangat penting untuk Bapak dan Ibu pimpinan daerah untuk memiliki komitmen dan juga keajegan daripada timnya Pak. Jadi kadang-kadang kita mulai ini kemudian ada tim yang menjadi simpul KPBU, tim KPBU, nggak berapa lama dimutasi Pak. Jadi nanti mohon kalau Bapak Ibu membuat program seperti ini, kalau bisa tim yang menjalankan itu bisa lebih ajak gitu Pak. Selama proses ini yang disampaikan tadi oleh Bu Virgi. Karena kalau kami melakukan capacity building sudah terbangun, kemudian timnya dirubah lagi Pak. Nah, itu yang ini bisa lebih ajak. Yang kedua dari sisi aspek teknis itu adalah lingkup daripada programnya Pak. Kalau bahasanya iklan tuh, ku tahu apa yang ku mau Pak. Ini sangat penting. Kalau kita mau membuat PJU itu yang jalan yang mana yang mau diterangi. Berapa titik lampu, misalnya gitu Pak. Seperti apa skopnya. Kalau air minum kita mau mengadres masalah perluasan atau mengadres masalah non-revenue water misalnya. Itu yang saya kira dari Bapak dan Ibu pimpinan ini perlu punya semacam komitmen mengenai lingkup dan skop daripada program ini. Ini yang kadang-kadang memang membutuhkan decision Pak dari pimpinan. Yang ketiga tadi disampaikan oleh Bu Virgi masalah kapasitas fiskal itu juga kami pikir cukup penting. Kadang-kadang kita tuh nggak realize bahwa kita punya kapasitas Pak Hari. Jadi misalnya kalau penerangan jalan umum itu ada yang namanya pajak penerangan jalan umum itu menjadi bagian dari pendapatan daerah, tapi umumnya tidak digunakan untuk penerangan jalan ininya. Nah yang semacam ini mungkin bisa Bapak dan Ibu lihat. Apakah ada potensi istilahnya Pak Menteri pendanaan yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan KPBU ini? Apakah itu dari pendapatan daerah ataupun dari hal lain? Peningkatan daripada nilai tanah akibat pengembangan infrastruktur itu juga sumber pendapatan lain yang bisa menjadi peningkatan daripada kapasitas fiskal. Karena pada umumnya kalau terbangun infrastrukturnya itu memang nilainya juga naik Pak. Itu kan mendatangkan juga pendapatan tambahan untuk daerah, ada potensi yang bisa juga digunakan sebagai sumber daripada pendanaan untuk kegiatan semacam ini. Ini kan Pak Hari, 3 faktor itu barangkali Pak yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Oke. Terima kasih. Jadi harus tahu dulu ya ininya apa. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ketika menyusun master plan di buku 1 itu melakukan analisis strategis sebetulnya sudah mengidentifikasi ya, sudah mengidentifikasi bahkan apa sih isu strategisnya, kemudian rencana infrastruktur jangka pendek, menengah, jangka panjang, mungkin itu yang dimaksud dari Pak ini harus tahu dulu ini sesuai dengan kebutuhan program prioritas dan isu strategis. Baik, ini waktunya sudah habis, tetapi saya tanya dulu boleh tidak untuk dari floor, pertanyaan dari floor, 1 pertanyaan begitu? Ya, Bapak Ibu dari audiens mungkin ada yang ingin bertanya kepada. Oke, Ibu yang di sana 1 yang berdiri, kemudian Bapak yang tengah, yang batik putih, silakan. Ada, sudah hadir, mohon maaf Pak Menteri Kominfo, Bapak Budi Ari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung dengan kita ya. Mohon izin Pak. Oke. Ya, silakan Ibu menanyakan kepada para narasumber, kemudian Bapak yang pakai baju putih lengan pendek. Silakan. Terima kasih Pak. Saya Riris dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
Terus terang menarik sekali apa yang disampaikan dari tadi oleh Bapak Ibu narasumber di depan mengenai KPBU ini. Karena terus terang kalau kami dari daerah ini sangat sangat artinya sangat menggairahkan, sangat menarik karena sebagai ya kami dari daerah memang sangat mengalami keterbatasan anggaran kalau untuk cerita kita infrastruktur telekomunikasi. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah tadi sudah disampaikan mengenai key factor yang utama untuk suksesnya KPBU ini. Yang ingin saya tanyakan simple aja, setelah key factor, ke langkah pertama apa yang harus kami lakukan sebagai kami daerah ini untuk bisa melakukan ini KPBU ini. Demikian Pak, terima kasih. Baik, langkah pertama apa ya setelah tadi ada key factor yang sudah ketahui dari Kabupaten Asahan. Yang kedua, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Kurniawan Pak dari Kabupaten Bangka Selatan. Bangka Selatan. Ya, sangat menarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bramantio, terus Ibu Virgi, termasuk Pak Sutopo. Tadi Pak Bramantio menjelaskan key factor tentang pembiayaan. Kalau kita urusannya adalah di pendanaan. Nah, terus selamat juga Pak kepada kantor bersama Bappenas dengan Kemenkeu untuk yang KPBU ini. Ibu Virgi tadi juga menyampaikan ada 22 item KPBU dari Perpres nomor 7 kalau nggak salah. Saya mau menanyakan gini Pak, agak teknis mungkin Pak. Kita kan memiliki RSUD, tetapi fasilitas RSUD kita itu kurang sangat tidak bisa dibandingkan dengan RSU swasta gitu. Apakah bisa kita melakukan KPBU bersama di RSUD melalui KPBU dengan misalnya pengembangan lab di RSUD atau fasilitas lainnya seperti itu. Ini untuk kesehatan gitu, pelayanan kesehatan. Jadi RSUD-nya milik pemerintah, tapi KPBU-nya item-item pendukung seperti lab atau MRI atau apa seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dari Pak Bram. Baik, terima kasih untuk kedua penanya. Mungkin saya mengadres langsung untuk langkah pertama KPBU. Sebetulnya langkah pertama KPBU itu ada di tempatnya Bu Virgi. Jadi menyusun studi pendahuluan Ibu yang dari Asahan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana studi pendahuluan itu harus diselesaikan, disusun, itu mengikuti Permen Bappenas. Kemudian nanti juga seperti tadi disampaikan Bu Virgi ada direktorat yang khusus menangani itu akan juga menyediakan fasilitas untuk memberikan pendampingan. Ya. Jadi jangan takut studi pendahuluan itu apa, bagaimana, ada temannya nanti yang akan menemani untuk itu Bu. Jadi tinggal langsung habis ini ke Taman Suropati ya Bu, masih di sana ya Bu ya. Itu langsung bisa dibantu. Oke. Nanti Bu Virgi memperjelas. Kemudian untuk RSUD, Bapak tadi untuk KPBU RS daerah itu dimungkinkan. Karena hari ini kita cukup banyak daerah-daerah yang sudah ke tahap penyiapan business case atau rencana bisnis untuk proyek KPBU. Tapi tadi Bapak menekankan bahwa ini mungkin bukan keseluruhan rumah sakitnya gitu ya, tapi fasilitas-fasilitas tertentunya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut Pak, terutama dengan tim dari teman-teman PT PII di tempat Pak Topo ada
ada Timnya, ya. task force bisnis inisiatif ya kalau nggak salah Pak Topo ya, atau garanti consultation, nanti bisa dijelaskan. Tapi esensinya kami bersama-sama di pemerintah pusat ini dengan Bappenas dan PII sangat mendukung inisiatif seperti ini. Bisa kita jajaki lebih lanjut. Baik. Gitu. Nah, ini waktunya sudah habis, ini sudah dikasih kode. Mungkin closing statement dari Bappenas dan Pak Sutopo, nanti Bapak Ibu bisa diskusi ya sambil makan siang juga, nanti ada task force tadi yang disampaikan, Bu Iya, Virgi. menambahkan aja sedikit. Tadi langkah awal kalau solicited itu studi pendahuluan, artinya mengidentifikasi proses kemudian studi pendahuluan. Tapi kalau solicited ya ngobrol sama swasta gitu. Langsung ngobrol, iya. Sama swasta jak ngobrol, suruh mereka Langsung aja. langsung LOI atau apa gitu. Tapi memang kita harus firm dulu dengan rencana kita, kira-kira mana yang bagiannya. Mungkin saya mau ngomong apa jadi lupa kan. Satu lagi, banyak hal yang mungkin tidak harus KPBU juga, ada B2B. Jadi kayak lab tadi mungkin B2B Business to aja lebih business ya, simpel. ya. Mungkin ya tetap tadi perlu dikaji analisis lebih lanjut. Contohnya yang PDAM, sekali lagi saya ngomongnya PDAM karena sektor air minum yang paling banyak saya geluti belakangan ini. Air minum itu untuk NRW tadi mengurangi kebocoran, mereka langsung B2B, PDAM Kota Bandung itu contohnya ya. Kontrak kerjanya berbasis kinerja, jadi kontraknya kinerja, bukan bangun kita bayar, itu bukan, itu kontraktor biasa. Bukan juga mereka memperbaiki terus nanti kita bayar gitu ya. Tapi ini adalah ketika mereka bisa menurunkan NRW berapa persen, baru kemudian sharing pendapatan. Jadi pendapatan income yang didapatkan dengan penurunan itu di-share. Ya. Jadi performance based kontrak. Jadi itu mungkin juga bisa digali gitu ya, selain KPBU. Jadi banyak sekali alternatif pendanaan yang perlu kita gali. Memang tugas kami gitu ya untuk mendorong berbagai macam pendanaan itu. Mungkin itu catatan terakhir, dan satu lagi tadi smart untuk kemandirian keuangan daerah supaya lebih mantap lagi keuangan sehingga bisa bekerja sama dengan pihak manapun. Baik, terima kasih. Pak Sutopo, terakhir pendek mungkin singkat, nanti bisa dilanjut diskusinya. Terima kasih Pak Hari. Kami melihat besarnya potensi yang dapat digali ya Pak dari skema ini. Apalagi kalau disampaikan tadi memang sudah ada master plan yang disiapkan. Itu saya kira akan menambah minat. Demikian pula dari sisi investor kami juga seringkali mendapatkan masukan mengenai minat mereka untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan di daerah-daerah di Indonesia ini Pak. Sekiranya dibutuhkan bantuan tadi dalam aspek untuk mengembangkan skema KPBU maupun penjaminan, saya kira kami siap untuk mendukung Pak. Sehingga harapannya tahun depan kita ketemu di sini sudah ada proyeknya Pak ya, yang bisa dilaksanakan KPBU untuk Smart City dengan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sutopo, kita beri aplaus untuk Pak Brahmantio, Bu Virgi dan Pak Sutopo. Masih banyak yang tapi waktunya mohon maaf karena sudah habis. Nanti silakan ya berdiskusi dengan pokjanya, tadi sudah ada ini di meja depan atau tentu saja online hadir langsung juga bisa. Demikian Bapak Ibu untuk panel discussion pertama. Saya selaku moderator ini kami undur diri, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari Kusdaryanto selaku Chief Innovation Officer CD Asia dan pembimbing gerakan menuju Smart City sudah memandu diskusi panel yang pertama. Ini luar biasa, ada banyak insight yang kita dapatkan ya Timmy ya, dan juga dari para pembicara. Bapak Ibu narasumber, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu untuk mendokumentasikan momen ini. Kita berterima kasih sekali lagi atas insight yang sudah diberikan dalam sesi ini. Kita hitung mundur untuk dapat berfoto bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi kita hitung. 3, 2, 1. Bapak dan Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara di sesi diskusi pertama. Terima kasih kepada Bapak Brahmantio Istioso, kepada Ibu Tri Dewi Virgianti dan juga Bapak Muhammad Wahid Sutopo. Serta moderator kita di diskusi panel pertama Bapak Hari Kusdaryanto. Ya.